Pernahkah Anda merasa kalau hidup ini kadang terasa seperti perlombaan tanpa akhir? Kita terus berlari, mengejar berbagai target, menanggung beban di pundak, dan seringkali merasa begitu lelah dengan tekanan hidup yang serba cepat. Rasanya seperti terjebak di pusaran kecemasan, selalu mencari satu hal, yaitu ketenangan. Tapi, sekeras apapun kita berlari, kedamaian itu kadang justru terasa semakin menjauh. Coba berhentilah sejenak, tarik napas panjang. Hari ini kita akan sama-sama menemukan jalan keluarnya. Nah, jalan keluar itu sebenarnya bisa kita temukan di dalam sebuah buku yang sangat istimewa. Judulnya, Bersyukurlah Maka Engkau Akan Tenang, karya Dr. Rachmat Maulana, MSI. Buku ini akan menjadi panduan utama kita. Ia bukan sekedar bacaan teori biasa, melainkan semacam peta jalan yang akan menuntun kita dengan sangat lembut menuju ketenangan batin yang sejati. Dan tahukah Anda, ketenangan itu ternyata bisa kita dapatkan dari hal-hal yang paling sederhana di sekitar kita. Untuk membedah isi buku ini secara runtun dan perlahan, kita punya 5 poin utama. Kita akan mulai dari memahami makna sebuah syukur, melihat hubungan antara ilmu pengetahuan dan spiritual, lalu bagaimana menghadapi keberlimpahan dan kekurangan. Setelah itu, kita pelajari cara menjadikannya gaya hidup sehari-hari, sampai akhirnya kita memegang kunci ketenangan hidup. Oke, mari kita mulai perjalanan ini dengan masuk ke bagian pertama, makna sebuah syukur. Kalau mendengar kata syukur, mungkin yang terlintas pertama kali di benak kita adalah sekedar mengucapkan kata terima kasih saat dibantu orang, lalu ya sudah, berlalu begitu saja. Tapi, menurut Dr. Rachmat Maulana, maknanya jauh lebih dalam dari sekedar sopan santun. Syukur adalah sebuah sikap mental yang sangat positif untuk mengenali dan sungguh-sungguh menghargai setiap kebaikan dalam hidup kita. Ia ibarat jangkar kuat di dalam diri. Ketika kita bisa melihat sisi baik di balik setiap kejadian, sikap ini secara otomatis akan membawa kita pada ketenangan batin yang luar biasa dalam. Lanjut ke bagian kedua, kita akan melihat syukur dalam spiritual dan psikologi. Ini adalah bagian yang sangat menarik, di mana kebijaksanaan kuno bertemu dengan sains modern. Dari sudut pandang ajaran spiritual Islam, ulama besar seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah memandang syukur itu sebagai pembersih hati, sebuah amalan yang secara aktif membuang jauh-jauh kecemasan kita. Dan coba tebak, psikologi modern ternyata membuktikan hal yang persis sama. Lewat berbagai penelitian ilmiah, pakar seperti Dr. Robert Emmons menemukan fakta bahwa orang yang rutin berlatih bersyukur, tingkat stresnya jauh lebih rendah. Jadi kesimpulannya sangat jelas ya, baik ilmu spiritual maupun sains sepakat 100%, syukur adalah obat penyembuh pikiran. Sekarang, kita beralih ke bagian ketiga, tentang dinamika kehidupan, menghadapi keberlimpahan dan kekurangan. Hidup kan penuh pasang surut ya, disinilah rasa syukur benar-benar diuji. Saat kita sedang di bawah atau menghadapi kesulitan, syukur berfungsi sebagai tameng yang melindungi kita dari jurang keputusasaan. Hebatnya lagi, ia bisa mengubah ujian berat itu menjadi pelajaran hidup yang mahal. Sebaliknya, saat kita sedang di atas atau hidup berkelimpahan, syukur tetap bekerja sebagai pelindung. Ia menjaga hati kita dari jebakan rasa serakah dan memastikan kita tetap rendah hati. Singkatnya, syukur adalah penyeimbang mutlak bagi jiwa kita di segala cuaca kehidupan. Untuk memberikan gambaran yang lebih nyata, buku ini menceritakan sebuah kisah yang sangat menginspirasi tentang Nabi Ayub alaihissalam. Coba bayangkan sejenak berada di posisi beliau. Kehilangan seluruh harta benda, ditinggalkan, dan diuji dengan penyakit parah yang sangat lama. Namun di tengah penderitaan yang luar biasa itu, beliau tidak pernah mengeluh apalagi berputus asa. Beliau justru menemukan cahaya terang melalui rasa syukur yang tidak tergoyahkan. Kisah ini seakan menyadarkan kita bahwa kedamaian itu bukan berarti hidup kita bebas 100% dari masalah, melainkan kemampuan menerima dengan hati yang lapang. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita memiliki hati selapang itu? Kita masuk ke bagian keempat, menjadikan syukur gaya hidup. Buku ini memberikan 4 langkah praktis yang sangat mudah dicerna dan diterapkan. Langkah pertama, buatlah jurnal syukur. Cukup luangkan 5 menit saja sebelum tidur untuk menuliskan 3 hal kecil yang berjalan baik hari ini. Langkah kedua, latih kesadaran penuh atau mindfulness. Hadir sejenak dan nikmati momen saat ini tanpa pusing memikirkan kecemasan hari esok. Langkah ketiga, biasakan untuk mengucapkan terima kasih kepada orang lain, sekecil apapun bantuan mereka, karena ini menumbuhkan energi positif. Dan langkah keempat, awali hari Anda di pagi hari dengan niat yang benar. Niatkan untuk melihat kebaikan hari itu. Langkah-langkah sederhana ini perlahan akan mengubah syukur dari yang sekedar pikiran lewat menjadi sebuah kebiasaan yang melekat. Dan saat rasa syukur sudah menjadi rutinitas harian, manfaatnya benar-benar nyata loh. Secara ilmiah, terbukti bisa mengurangi kecemasan dan stres secara drastis, membuat tidur kita jauh lebih nyenyak, serta mempererat hubungan kita dengan orang-orang terdekat.
Lebih dari itu, syukur membangun ketahanan emosional yang kuat saat kita tertimpa krisis dan pada akhirnya menciptakan kepuasan hidup yang awet. Ini benar-benar investasi terbaik untuk kesejahteraan diri Anda sendiri, bukan? Kita sudah sampai di penghujung pembahasan. Bagian kelima, kesimpulan, kunci ketenangan hidup. Turunkan ritme Anda sejenak. Coba tanyakan hal ini ke dalam diri Anda. Apakah Anda sudah siap untuk melangkah keluar dari perlombaan dunia yang seakan tanpa akhir ini dan mulai menemukan kedamaian pada apa yang sudah Anda miliki sekarang? Di zaman modern ini, kecemasan sangat mudah merajalela karena kita terlalu sering melihat ke atas, membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Padahal, solusi yang ditawarkan dari buku ini begitu sederhana dan bisa langsung Anda mulai detik ini juga. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu kalimat yang sangat menginspirasi. Bersyukur adalah kunci utama menuju hati yang tenang. Jika hari ini terasa sangat berat untuk Anda, berhentilah sejenak. Lihatlah ke sekeliling Anda. Temukan satu hal saja, mungkin udara segar yang masih bisa Anda hirup, atau kesehatan yang masih Anda rasakan hari ini, dan syukuri hal itu dari lubuk hati yang paling dalam. Ketenangan sejati itu tidak ada di garis akhir sebuah perlombaan, tapi ada tepat di dalam genggaman Anda saat Anda memilih untuk bersyukur. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini, dan semoga kedamaian selalu menyertai Anda.